dengan NIM 4202510024 dari Program Studi Akuntansi Sektor Publik kelas 2C. Pada video ini saya akan membahas materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Maksudnya adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, pengeluaran aset, maupun utang negara termasuk dalam keuangan negara. Contohnya seperti pajak yang dibayar masyarakat, pembangunan jalan, gaji, pegawai negeri, dan aset milik pemerintah. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hak negara contohnya adalah memungut pajak dan menerima penerimaan negara, sedangkan kewajiban negara contohnya adalah membayar utang dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh keuangan negara seperti pajak, APBN, APBD, aset negara, dan utang negara. Subjek keuangan negara adalah pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola keuangan negara. Subjek ini terdiri dari Presiden, Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, dan kepala daerah. Mereka memiliki tugas masing-masing dalam mengatur, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan uang negara. Keuangan negara terbentuk melalui beberapa proses. Pertama, negara memperoleh pendapatan dari pajak, bea cukai, sumber daya alam, dan hibah. Kedua, seluruh pendapatan tersebut dimasukkan ke dalam APBN dan APBD. Ketiga, dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan negara seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Tujuan keuangan negara adalah untuk yang pertama, membiayai kegiatan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Dan yang keempat, menjaga kestabilan ekonomi negara. Jadi, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ruang lingkup keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 meliputi hak negara memungut pajak, kewajiban negara memberikan pelayanan publik, penerimaan negara, pengeluaran negara, kekayaan negara, dan utang negara. Dengan kata lain, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan uang dan aset negara termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Penerimaan negara adalah seluruh uang yang masuk ke kas negara. Contohnya, pajak, penghasilan, PPN, bea masuk, dan hibah. Penerimaan negara digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan. Pengeluaran negara adalah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan tugas negara. Contohnya, pembangunan jalan, pembayaran gaji pegawai, subsidi, bantuan sosial, dan biaya pendidikan. Pengeluaran negara bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan negara adalah kegiatan untuk menutup kekurangan anggaran atau memanfaatkan kelebihan anggaran. Contohnya, pinjaman luar negeri, penerbitan obligasi negara, dan pembayaran cicilan utang. Pembiayaan dilakukan agar kegiatan negara tetap berjalan walaupun terjadi defisit anggaran. Bidang keuangan negara ada 4. Yang pertama, bidang fiskal. Bidang fiskal berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Contohnya, penetapan pajak dan penyusunan APBN. Yang kedua, bidang moneter. Bidang moneter berkaitan dengan peraturan jumlah uang beredar dan stabilitas nilai rupiah. Contohnya, pengendalian inflasi dan penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, bidang pengelolaan kekayaan negara. Bidang ini mengatur pengelolaan aset atau barang milik negara. Contohnya, gedung pemerintahan, kendaraan dinas, dan tanah milik negara. Dan yang keempat adalah bidang pengawasan. Bidang ini bertugas mengawasi penggunaan uang negara agar tidak terjadi penyalahgunaan. Contohnya, pemeriksaan oleh BPK dan pengawasan internal pemerintah. Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, sebagian kekuasaan diberikan kepada Menteri Keuangan Negara sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran negara, dan Kepala Daerah untuk mengelola keuangan negara.
Kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan menjaga kondisi ekonomi negara tetap stabil. Pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bagian ini bisa dilihat di sini. Bagian tersebut menjelaskan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Presiden Republik Indonesia berada pada posisi tertinggi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Presiden kemudian melimpahkan kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara, kepada menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, serta kepada kepala daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, menteri atau pimpinan lembaga dibantu oleh kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima atau pengeluaran, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Di tingkat daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah, bendahara, dan PPTK untuk menjalankan pengelolaan anggaran daerah. Seluruh proses tersebut bermuara pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Paradigma baru berarti adanya perubahan cara pengelolaan keuangan negara menjadi lebih modern dan terbuka. Pengelolaan keuangan negara sekarang menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan anggaran berbasis kinerja. Artinya, penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah penggunaan sistem digital dalam pengelolaan anggaran dan pemeriksaan rutin oleh BPK. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.